Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Lin Mustika, dan hari ini aku akan memberitahukan ke teman-teman semua bagaimana cara memasang dan men-setting OBS Studio. OBS Studio adalah sebuah perekam layar untuk Windows 10 dan Windows 11 ya. Untuk yang di bawahnya aku nggak tahu ini bisa atau enggak, tapi yang jelas perekam layar ini sangat aksesibel untuk pengguna pembaca layar NVDA maupun JAWS, dan cara penggunaannya pun cukup mudah. Maka langsung saja kita masuk ke videonya. Jika teman-teman ingin mendownload file aplikasinya, nanti akan aku sertakan di link deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke this PC. Desktop list. Soal TikTok text to speech online. TikTok Teen Talk 52. This PC 1 of 29. This PC items view list. Devices and drives grouping expanded. Look. Nah, di sini kita masuk ke tempat penyimpanan di mana file aplikasi OBS Studio itu disimpan. Local D2 of items view list. Kalau teman-teman menyimpannya di folder download, silahkan masuk ke pada folder download. Aku menyimpannya di local disk C. Local disk D. Di sini aku nyimpannya di luar folder ya. OBS Studio.exe 52 of 79. Setelah ketemu filenya, kita tekan enter. OBS Studio 29 13 setup dialog no soft install system V306. Nah, di sini tekan tab sampai next. Cancel button. Next greater button Alt plus N. Kita enter. Press page down or scroll to see the rest of the license edit read only multiline GNU general plus back button Alt plus B. Next greater button Alt plus N. Tab lagi, lalu tekan enter. Install property page space require browse button Alt plus R. Tekan tab cari install. Plus back button install button Alt plus C. Tekan enter. Next breaker unavailable show details button Alt plus D. 0%, 10%, 20%, Tunggu 30%, proses 40%, instalasi 40%. sampai selesai. Lima 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Property page completed setup OBS Studio. Ini sudah selesai. Sekarang yang bagian launch OBS ini, View launch OBS Studio 29 13 checkbox checked. kita jangan centang, Not checked. tekan spasi, lalu tab sampai ketemu finish button, lalu enter. View release book to OBS finish button Alt plus F. Tekan enter di sini. Local disk D. Nah, sekarang kita masuk ke desktop. Desktop list. This page OBS Studio 30 of 30. Lalu kita buka aplikasi OBS Studionya. OBS 29 13 profile Untitled Sims Untitled window auto configuration wizard dialog. The auto configuration wizard will determine the best settings based on your computer's and internet speed. This can be run at any time by going to the tools menu. Usage information specify what you want to use the program for. Optimize for streaming. Recording is secondary radio button check. Since window please auto configuration wizard dialog. Nah, tampilan pertama pada saat kita menginstal OBS Studio adalah auto configuration. Ini kita lewati saja, tekan tab. Next button enter. Kita next saja. Base canvas resolution combo box use current 1360 x 768 colap set down. Nah, ini kita atur nanti aja. FPS combo box back button enter. Next button enter. Combo box Kita next saja. Connect account, rec use stream key button back button enter. Cancel button enter. Combo box with colap set down. Custom. Edit protected show button enter. Prefer hardware and estimate bitrate back button enter. Cancel button enter. OBS 29 sources window please. Nah, sekarang tampilan OBS-nya ini berbahasa Inggris, teman-teman. Nanti kita bisa rubah ke dalam bahasa Indonesia. Tekan tab. Audio mixer window, scene transitions window, duration sampai spin ketemu setting. controls window, start virtual, configure virtual camera studio mode checkbox not check settings button. Nah, tekan setting di sini, tekan spasi. 30. F30 please general. Nah, kita masuk di bagian general. Kita tekan tab. Grouping. Tab lagi. General grouping language combo box English colap set down. Nah, di bagian language atau bahasa kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman baru pertama kali menggunakan aplikasi ini,
silahkan rubah bahasanya ke bahasa Indonesia agar bisa dimengerti. AST, Uts dan Cakal. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tekan panah atas, cari bahasa Indonesia, lalu tekan enter. Restart dialog OBS Studio needs to be restarted. Do you want to restart now? Yes button enter. Restart Dia dialog minta- OBS Studio needs to be restarted. Dia minta restart, tapi bukan restart laptopnya, melainkan restart PC-nya. Bukan restart PC-nya, sorry, tapi restart aplikasinya. Jadi aplikasinya tuh nanti ketutup, terus kebuka lagi gitu. Kita enter aja. Desktop list OBS Studio 30 of 30. Nah. OBS 2913 profil multi-tab adegan Ini multi-tab udah window adegan window kebuka list lagi. OBS 2913 Bahasa profil Indonesia multi-tab sekarang. sumber window mixer audio window sumber adegan window list mixer audio win penggeser volume property senyapkan penggeser volume property Nah, kita tap sampai ketemu penggeser pengaturan. senyapkan property penggeser senyapkan adegan win sumber mixer audio transisi durasi tambahkan kontrol mulai atur kamera virtual mode studio cek pengaturan button Tekan spasi di sini. sederhana F30 list umum Nah, sekarang pertama kita masuk ke bagian audio. streaming output audio Tekan panah bawah, cari audio, lalu tekan tab, grouping tab lagi. umum grouping sample rate combo box 48 kHz colap set down Sample rate ini biarkan aja. saluran combo box stereo colap set down Salurannya stereo, biarkan saja. perangkat global audio grouping audio desktop combo box bawaan colap set down Nah, audio desktop 1. Gini teman-teman. Jika teman-teman menggunakan virtual audio cable, silahkan atur audio desktop ini ke line 1 virtual audio cable. line 1 virtual audio cable Jika tidak ada, teman-teman bisa atur ini ke speaker/headphones, atau jika perangkat audio teman-teman terpisah, silahkan atur ke headphone. Jika teman-teman sedang mencolokkan headset di komputer, arahkan dia ke headphone. Jika teman-teman tidak menggunakan headset, teman-teman bisa menggunakan speaker. Ya, jadi disesuaikan. Jika teman-teman pakai headset, silahkan arahkan ke headphone. Jika tidak, teman-teman arahkan ke speaker. Itu kalau perangkat audionya terpisah. Kalau perangkat audionya tidak terpisah, speaker sama headphone itu jadi satu jalur, teman-teman arahkan ke speaker/headphone jika teman-teman tidak mempunyai virtual audio cable. Nah, selanjutnya aku akan mengarahkan audio desktop ini ke headphone terlebih dahulu ya, seolah-olah aku nggak punya VAC gitu. line 4 speakers line 3 headphones Realtek Air Nah. audio Karena perangkat audioku terpisah, jadi antara speaker dan headphone itu tidak satu jalur. Oke, selanjutnya tekan tab lagi. audio desktop 2 combo box dinonaktifkan colap set down Audio desktop 2. Nah, kalau teman-teman punya VAC, teman-teman bisa atur ini ke line 2. bawaan line 1 line 4 speakers line 3 headphones line 2 virtual audio cable Nah, jika The teman-teman time tidak is ada 9 p.m. tidak ada VAC, teman-teman bisa menonaktifkan ini dengan panah atas. headphones line 3 speakers line 4 line 1 bawaan dinonaktifkan Dinonaktifkan ya, tekan panah atas, cari dinonaktifkan, lalu tekan tab. audio mix slash auxiliary combo box bawaan colap set down Nah, audio mic/auxiliary. Nah, teman-teman, jika teman-teman tidak menggunakan VAC, teman-teman arahkan ke mikrofon laptop kalian. line 1 line 4 microphone array Realtek Air audio Mikrofon Realtek Audio. Apapun namanya, yang jelas arahkan ini ke mikrofon laptop kalian. Jika teman-teman menggunakan VAC, ini kita tidak usah atur, kita nonaktifkan line 4 line saja, bawaan dinonaktifkan melainkan kita atur yang di audio desktop 2. audio desktop 2 combo box dinonaktifkan colap set down Nah, ini bagi pengguna VAC silahkan arahkan ke line bawaan 2. line 1 line 4 speakers line 3 headphones line 2 virtual audio cable Lalu untuk audio desktop 1, audio desktop combo box headphones Realtek Air audio colap set down bagi pengguna VAC silahkan
atur ke line 1. Line 3 speakers, line 4, line 1 bawaan, line 1 virtual audio cable. Nah, oke. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya Audio desktop 2 combo box line 2 virtual audio cable, colap step down. ini kan Audio mic slash auxiliary combo box dinonaktifkan, colap step down. audio mic itu dinonaktifkan ya jika teman-teman punya VAC. Tapi jika teman-teman nggak punya, silahkan arahkan ke mikrofon laptopnya, terus tekan tab lagi. Audio mic slash auxiliary 2 combo box dinonaktifkan, colap step down. Ini ada audio mic 2 nih. Ada 4 audio mic auxiliary. Jadi teman-teman kalau pakai VAC ini 4-4-nya dimatiin semua, dinonaktifkan semua. Terkecuali kalau teman-teman nggak pakai VAC, yang diaktifkan hanya satu aja teman-teman. Hanya satu audio mic auxiliary yang ini. Audio mic slash auxiliary combo box dinonaktifkan, colap step down. Nah, yang teman-teman arahkan ke mikrofon ini. Selebihnya 3 sisanya itu jangan di otak-atik. Oke, setelah itu di bagian audio hanya itu aja yang perlu disetting. Lalu tekan shift tab. Audio desktop umum grouping, saluran sample rate combo grouping, list audio. Nah, sekarang kita masuk ke bagian output. Tekan panah atas, cari output, lalu tekan tab di sini. Mode output combo streaming grouping, mode output combo box sederhana, colap step down. Nah, di sini ada mode output, kita panah bawah. Lanjutan. Teman-teman arahkan ke yang lanjutan. Lalu tekan tab di sini. Streaming tab control, streaming tab selected. Nah, di sini ada beberapa kontrol tab. Ada streaming, ada rekaman, audio dan lain sebagainya. Kita tekan panah kanan terlebih dahulu. Rekaman tab selected. Nah, kita arahkan kursor ini ke rekaman, lalu tekan tab. Grouping. Pengaturan perekaman grouping, pengaturan perekaman combo box F4 AAC, colap step down. Biarkan saja. Jenis combo box standar, colap step down. Biarkan. Pengaturan perekaman grouping, pengaturan perekaman edit selected C, user Asus videos. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan folder hasil rekaman video kita. Telusuri button enter. Buat nama berkas tanpa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngerubah, teman-teman tekan pengaturan perekaman dari edit sini. selected C, user Asus videos. Dari sini teman-teman tekan telusuri saja, tekan tab. Telusuri button enter. Nah, kita enter di sini. Tapi karena aku nggak mau rubah, aku biarkan saja dia defaultnya di situ. Buat nama berkas tanpa spasi, checkbox not checked. Tekan tab lagi. Pengaturan perekaman combo box video matroska.mkv, colap step down. Nah, ini adalah format video. Teman-teman bisa rubah ke bagian MP4. Tekan panah bawah. MPEG 4.mp4. Nah, kita rubah ke MP4 ya. Setelah itu track 1 checkbox checked. Nah, ini ada track 1, tekan tab track lagi. 2 checkbox not checked. Nah, ini kita centang semua teman-teman. Checked. Track 3 checkbox not checked. Checked. Track 4 checkbox not checked. Checked. Track 5 checkbox not checked. Checked. Tekan spasi terus track ya. 6 checkbox not checked. Checked. Ini ada 6 track. Pengaturan perekaman combo box, gunakan pengkodean streaming, colap step down. Ini biarkan aja. Pengaturan perekaman edit blank. Pemecah berkas otomatis, checkbox not checked. Oke button enter. Batal button, kerapkan button enter. Nah, tekan tab List output. sampai ketemu output lagi. Lalu kita masuk sekarang ke bagian video, teman-teman. Audio, video. Nah, tekan tab di sini. Resolusi dasar, kanvas, combo box, colap set. Edit selected 1360x768. Nah, ini adalah resolusi video. Kita rubah sesuai dengan selera kita. Rubahnya itu menggunakan panah atas atau panah bawah. 1360x768. 1360x760, 1920x1080. Nah, semakin tinggi ukuran resolusi video, maka semakin besar juga file video yang dihasilkan. 1280x720. Misalkan ini ya, 1720 ini ya. Terus kita tekan tab. Resolusi output diskalakan, combo box colap set. Edit selected 1088x614. Nah, ini kita samakan aja. 1024x507, 960x540, 1280x720. Nah, 1800, 1280x720. 720 ini ya.
yang ada kata-kata 720-nya. Combo box nilai FPS umum colap set down. Ini biarkan aja. Combo box 30 colap set down. Nah, ini adalah nilai FPS, frame rate ya. Frame rate per second ini kita rubah ke 60 atau biarkan aja 30 biar CPU-nya nggak terlalu berat ya. Boleh disetting, boleh juga enggak. Kalau aku arahkan ke 60. 60. Nah, terus Oke button enter. Batal button enter. Terapkan button enter. kita klik terapkan, tekan tab sampai ketemu terapkan. List video. Nah, di sini Batal button enter. Oke button enter. kita tekan shift tab sampai ketemu oke. OBS 2913 profil, untiklet, adegan, untiklet window, control window, pengaturan button. Nah, sekarang gimana cara rekam layarnya? Ini belum bisa direkam layarnya ya guys, karena tampilan layarnya tuh masih blank. Jadi kita belum tambahkan bahan untuk merekamnya. Nah, gimana caranya biar dia bisa rekam layar? Kita tekan tab di sini Keluar button. sampai kepada menu yang nggak kebaca sama NVDA. Mixer audio window, penggeser volume untuk desktop, senyapkan desktop audio, properti untuk penggeser volume untuk senyapkan Mantap. audio desk, adegan window, list, sumber window, list. Nah, di sini ada sumber ya. Dibacanya sumber sama dia, sumber window katanya. Nah, jika teman-teman nggak kebaca, silahkan cari yang nggak kebaca itu. Lalu setelah ketemu, tekan tombol aplikasi, OBS 64 window, lalu tambahkan colak set, tekan panah bawah, cari tambahkan. adegan. Nah, setelah ketemu tambahkan, teman-teman tekan enter di sini. Di sini ada adegan, terus panah bawah kita cari tangkapan layar. Aplikasi penangkap gambar, penangkap input, penangkap output ramban, perangkat penangkap slideshow gambar, sumber media, sumber warna, tangkapan game, tangkapan jendela, tangkapan layar. Nah, kita enter di sini. OBS 2913 profil, untiklet, adegan, untiklet window, buat slash pilih sumber dialog, edit selected tangkapan layar, buat slash pilih Nah, sumber ini adalah nama project tangkapan layar kita. blind unselected. Misalkan kita kasih nama apa ya? Screen recorder. Screen recorder. Nah, kita tekan Buat sumber terlihat. tab. Oke button enter. sampai ketemu oke, enter. Properti perang. Lalu tekan shift tab SDR cek angkat kursor combo box. Search combo box otomatis sampai grouping. ketemu oke. Bawaan batal button. Oke button enter. Titik 2 1360 x 768 net 0,0 monitor utama. Nah, Mixer audio window grouping. Sumber window list screen recorder. Adegan window list sim. oke. Sekarang kita akan mulai merekam. Filter properti tampilan combo box 1306 Tekan filter tab. adegan sumber mixer out transisi adegan durasi tambahkan track control window mulai merekam checkbox not checked. Sampai ketemu mulai merekam, teman-teman. Kita tekan spasi di sini. Checked. Nah, ini sudah mulai merekam dan hasilnya nanti akan tersimpan di disk PC di bagian video. Not checked. Nah, kalau mau memberhentikannya tekan spasi lagi aja. Di mulai merekam ini nanti akan jadi berhenti merekam. Ya. Nah, gimana sekarang caranya untuk merekam layar tapi hanya game aja? Misalkan kita mau streaming game. Kita contoh Desktop list Buka Showdown 9 STW 20 game ini. Survive the White Layer AS kucing. Connecting. Logging in. Welcome. Nah, kita buka dulu aplikasi game yang mau kita stream. Lalu di sini kita Alt Tab sampai ketemu OBS 29. OBS-nya lagi. Sekarang kita tap Mulai lagi kamera atur kamera mode studi pengaturan keluar batas mixer audio penggeser volume Sampai siapkan ketemu desktop property sumber untuk tadi penggeser ya. volume siapkan audio atau desktop yang ya sumber. Dia bacanya sumber sumber. window kunci checkbox visibilitas checkbox check pun tampil proper filter adegan sumber mixer audio window grouping transisi adegan win durasi spin tambahkan track control win mulai merekam mulai kamera atur kamera mode studio cek pengaturan button keluar button mixer audio window penggeser volume untuk desk senyapkan desktop property untuk audio penggeser volume untuk senyapkan audio desk sumber window list visibilitas checkbox Nah. check kontak kunci checkbox not check tampilan combo box Bentar. property button buka property filter button buka property adegan window list sim sumber window list screen recorder. Nah, sampai yang sumber window screen recorder. Nah, sekarang kita tekan tombol aplikasi lagi.
Lalu tekan panah bawah 1 kali. Mixer audio window, grow, sumber Bentar. window, list, screen, OBS 64 window, tambahkan colap set, Nah, cari tambahkan lagi teman-teman. adegan, Nah, di sini kita cari yang tangkapan game. aplikasi penangkap gambar, penangkap input, penangkap output ramban, perangkat penangkap slideshow gambar, sumber media, sumber warna, tangkapan game, Nah, tangkapan game. OBS 2913 profil, untitled, adegan, tangkapan game unselected, buat slash pilih, subedit selected, tangkapan Nah, game, kita Blank kasih unselected. nama misalkan STW ya. tambah dengan yang ada radio button not, buat sumber terlihat, cek OK button enter, Nah, kita tekan tab sampai ketemu OK. properti tangkap aplikasi layar penuh apapun, Nah, di sini tekan tab. batal button enter, OK button enter, Tab batal lagi. bawaan button enter, grouping, combo box tangkap aplikasi layar penuh apapun, colap set down, Sampai ke combo box tangkap layar aplikasi ini ya. Nah, kita panah bawah. combo box tangkap jendela spesifik, colap set down, Panah bawah 1 kali, cari tangkap jendela spesifik. Nah, setelah itu tekan tab. combo box colap set down, Nah, di sini ada kotak combo box ini. Kita panah bawah. combo box search host.exe, search colap set down, zoom.exe, screen sharing meeting controls, Nah, kita cari yang stw.exe. stw.exe, survive the wild 0996, Nah, maka si layarnya itu akan terfokus pada stw saja. combo box sesuai judul, jika tidak ada cari jendela dengan secuta table yang sama. Nah, kalau sudah, kita tekan tab. Ini gamenya terserah ya, apa aja, bisa STW, bisa Eurofly. Carinya sesuai dengan nama gamenya aja. Mode tangkapan gam, izinkan batasi frame tangkap kursor, gunakan hook tangkap overlap, combo box normal, combo box S, bawaan button, grouping, combo box tangkap jendela spesifik, group, bawaan, batal button enter, OK button enter, Nah, kita tab atau shift tab sampai ketemu OK, lalu enter. stw.exe, survive the wild 0996, Nah, gimana kalau kita ingin merekam tutorial? Ini kan ada 2 project ya teman-teman ya, ada STW, ada screen recorder. Nah, kita panah bawah di sini, arahkan ke screen recorder jika kita ingin merekam tutorial bukan game. Jadi, kalau kita arahkan ke screen recorder, nanti OBS-nya akan merekam apapun yang ada di layar kita. Jadi nggak hanya satu aplikasi aja. stw, titik 2, 1360x 768 0,0, mixer, sumber window, list, screen recorder, Nah, ubah ini ke screen recorder. Tekan panah atas atau panah bawah. Jadi kuncinya cari yang bagian sumber list window. Nah, aku ada yang kelupaan nih teman-teman. Di OBS ini ada add-onnya ya. Jika teman-teman mau add-onnya juga, tenang, nanti aku akan siapkan juga di link deskripsi. Dan kiranya itu aja yang bisa aku bagikan di kesempatan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari penyampaian maupun dari tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. screen sharing meeting controls, call video setting.